Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur merasa berbangga sekali hadir di tengah Ibu hebat untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kami mengimplementasikan Perbub Bupati Lombok Timur nomor 41 tahun 2000 yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Saya ibaratkan, Bu Asdep dan Ibu-Ibu, apa yang dihajatkan oleh para relawan kita yang tadi, alumni sekolah perempuan, tadi dari Lombok Timur itu saya catat ada Ibu Siska, ada Ibu dari Pandanwangi, itu kami ibaratkan kita untuk berjalan pendek atau untuk ketujuan yang pendek, memang kita bisa sendiri. Tapi kalau untuk berjalan panjang atau tujuan panjang, apalagi gender ini masuk dalam SDGs kita, tentu kita harus bersama-sama. Saya pikir itulah latar belakang munculnya Perbub nomor 41 tahun 2020 yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Lombok Timur sebelumnya sangat identik dengan kemiskinan, identik dengan tingginya angka stunting, identik dengan perkawinan usia anak yang cukup tinggi. Nah, alhamdulillah dengan adanya Perbub ini, kalau kami izin meng-share Perbub ini sasarannya ada 6. Yang pertama tentu pencegahan perkawinan usia anak, ada penguatan kelembagaan, ada pendampingan dan pemberdayaan, ada pengaduan, ada kebijakan strategi program kegiatan yang berperspektif anak, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Nah, dalam mencakup 6 sasaran ini, ada 3 isu di Lombok Timur yang ingin kami share. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah, dalam hari ini Bupati Lombok Timur. Saya ingat, begitu Perbub ini dikeluarkan, kami sadar Perbub ini tidak efektif menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa, sementara persoalan itu kan ada di tingkat desa. Akhirnya Pak Bupati membuat sayembara. Kami tahu waktu itu di beberapa sekolah, di beberapa lokus tempat adanya sekolah kapal perempuan, sekolah perempuan, itu kader-kadernya seperti Bu Siska, Bu Winarni itu sangat kuat memprakarsai lahirnya peraturan desa tentang pencegahan usia perkawinan ini. Ada waktu itu Pak Bupati buat sayembara bagi kepala desa yang mempunyai perdes tentang penundaan usia perkawinan akan diberikan reward untuk umroh. Mohon maaf, karena di Lombok Timur itu 90% Muslim, jadi hadiah umroh itu adalah hadiah tertinggi bagi pejabat publik di sana. Saya ingat 2019 Pak Bupati itu memberangkatkan 25 kepala desa, ada 5 camat. Itu hadiah pertama yang luar biasa. Akhirnya dari 239 desa yang ada sekarang, tahun 2020 itu sudah terbentuk 139 perdes. Dan sampai kita Zoom meeting ini, saya catat, saya pantau terus, sekarang dari 239 desa yang memiliki perdes penundaan usia perkawinan itu sudah 236, menyisakan sisa 3 desa saja dari 239 desa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini kan efek baik ya. Pak Bupati setiap kali pidato mengatakan bagi desa yang belum mempunyai perdes, jangan ketemu saya, jangan konsultasi kepada saya. Pak Sekda juga begitu, monitoring, mana lewat Pak Camatnya, lewat Pak Kepala Desanya, lewat kadernya. Alhamdulillah ternyata itu bisa, karena ini membutuhkan komitmen kepala daerah. Nah, tidak cukup dengan komitmen kepala daerah, dalam rangka implementasi Perbub ini, kami juga berkolaborasi. Kolaborasi tentu dengan pemerintah desa, dengan civil society, tentu di sini ada Ibu Ririn dari Kapal Perempuan, ada Rutgas, ada beberapa NGO yang menangkap isu ini dengan baik. Lalu tantangan kami kan di nilai sosial budaya, kami libatkan juga pengasuh pondok pesantren, para tuan guru, para alim ulama, dan alhamdulillah kalau dulu kawin muda itu mungkin menjadi sesuatu yang tidak dianggap masalah. Sekarang ini kalau ada orang kawin, ada sanksi sosial yang terjadi di satu desa. Kalau ternyata tidak bisa dibendung dengan perdesnya, tidak dihadiri acara akad nikahnya ataupun resepsinya oleh masyarakat. Artinya apa? Pelan tapi pasti nilai-nilai untuk kawin muda yang dianggap jelek
oleh aturan itu juga dianggap jelek atau tidak baik oleh kondisi sosial masyarakatnya. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh para pejuang kita yang tadi, bagaimana mendapat ancaman, tantangan dan sebagainya, sekarang sudah banyak masyarakat, tokoh agama yang mempunyai pemahaman yang sama, bahwa yang keren itu adalah yang menikah di usia yang tepat atau tidak di usia anak. Lalu yang kita harapkan adalah bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa tumbuh. Saya pikir dengan media gathering hari ini peran media luar biasa. Karena apa? Kalau terjadi pernikahan usia anak, itu langsung di-pull up beritanya. Ini bagus, sehingga semua kita, baik pemerintah, masyarakat, bisa langsung menganggap itu masalah. Dan itu menjadi agenda setting bagi kita untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Terakhir, mungkin Bu Ririn saya minta bantuan, ada PPT saya, terakhir, bagaimana angka perkawinan anak bisa menurun dari tahun 2020 ke 2021 atau sejak tahun 2019. Mungkin bisa ditampilkan di slide akhir itu, saya siapkan. Mohon izin Bu Sonia beberapa menit, di slide akhir ada terkait data ya, grafik ya. Grafik 15 ya. Ya. Ini Bu, karena ini memang perkawinan anak ini dengan KDRT ini memang pasti berkorelasi. Karena sering sekali kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada perkawinan anak memang. Kalau kita bisa menekan perkawinan anaknya, tertekan juga sebenarnya KDRT-nya. 2019 di Lombok Timur itu kami bisa menghimpun ada 19 kasus. 2020 ya ini kan baru efektif dan situasi pandemi Bu, kami terhantam sekali, bahkan masuk di TV, situasi pandemi, pembelajaran tatap muka tidak terjadi, banyak di Lombok Timur itu yang usia kelas 2 SMA ada kejadian itu 37. Itu kami gencar juga mensosialisasikan Perbup ini, dan Perdes sudah mulai banyak, sehingga 2021 sampai posisi bulan ke-8 ini 27. Mudah-mudahan kami berusaha di bawah angka 37 seperti yang dihasilkan oleh Ibu dari Pandanwangi, bisa menekan 2 itu ya salah satu yang bisa ditekan mungkin di tahun 2021 ini. Begitu juga data kekerasan dalam rumah tangga tercatat 2019 itu ada 66, trennya 2020 menurun ke 45, 2021 sudah di angka 24. Ini sebagai perbandingan. Demikian mungkin sebagai pemantik diskusinya Bu Sonia. Jadi sekali lagi kami simpulkan ada 3 isu dari Lombok Timur. Pertama adalah adanya komitmen kepala daerah yang sangat kuat, ada reward, ada punishment yang diberikan oleh Bupati. Yang kedua adalah kolaborasi, ada DP3 AKB yang secara atributif membantu kepala daerah, ada NGO, ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, bahkan media Lombok Timur itu sungguh luar biasa. Kalau ada yang kawin usianya di bawah 19 tahun itu, wah langsung diberitakan gitu. Nah, harapan kami tentu semua ini nanti akan berpulang kepada kesadaran masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk terjadinya perkawinan sesuai dengan usianya atau tidak di usia anak menjadi sesuatu ideal yang kita harapkan. Demikian Bu Sonia yang dapat kami sampaikan.